Gadis kecil itu harus hidup di dalam kapsul khusus setiap hari, karena menderita penyakit langka yang membuatnya tidak bisa bernapas di dunia luar. Orang tuanya memberinya makanan melalui mesin yang terhubung langsung dengan kapsulnya. Suatu hari, ketika semuanya tampak normal, terdengar suara teriakan dan kekacauan dari luar rumah. Sang ibu melihat keluar jendela dan mendapati gas berwarna kuning menyebar di jalanan. Gas itu beracun, dan siapapun yang menyentuhnya langsung jatuh tak sadarkan diri. Seorang pria berlari cepat menuju rumahnya. Namun saat melihat gas beracun semakin dekat, ia membelok ke jalan lain yang lebih aman agar bisa cepat sampai. Dengan rasa takut, ia dan istrinya memutuskan untuk segera pergi demi menyelamatkan diri. Mereka berpikir putri mereka akan lebih aman di dalam kapsul. Jadi mereka meninggalkannya dan melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Saat gas terus naik, mereka berlari ke lantai paling atas dan bertemu dengan seorang kakek dan istrinya. Dari balkon, mereka melihat seluruh kota sudah tertutup kabut beracun yang terlihat indah dari atas, namun ternyata mematikan. Sementara itu, sang ibu terus memeriksa keadaan putrinya melalui sistem komunikasi. Mereka menyadari bahwa mesin penopang hidup putrinya mulai kehabisan baterai. Ayahnya pun memutuskan turun untuk mengganti baterai tersebut. Meski sadar itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit dan tidak mungkin dilakukan tanpa perlindungan dari gas. Ia teringat bahwa si kakek menyimpan tabung oksigen di rumahnya, dan demi keselamatan putrinya, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia turun melalui pipa dan menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke kabut beracun. Ia berhasil masuk rumah si kakek lewat jendela, namun menemukan bahwa kakek itu sudah meninggal. Tanpa membuang waktu, ia mencari tabung oksigen sambil menahan napas dan menyalakan senter untuk memeriksa seluruh ruangan. Akhirnya ia menemukannya di sudut rumah. Segera memakai masker dan membuka tabung oksigen. Setelah itu, ia kembali ke rumah, mengganti baterai mesin yang menjaga putrinya tetap hidup, lalu mengambil beberapa barang penting dan memutuskan untuk turun lagi. Namun saat ia sampai di bawah, ia melihat pemandangan mengerikan. Tubuh-tubuh tergeletak di seluruh jalanan yang kosong. Pertanyaan yang paling menghantui saat itu adalah, dari mana sebenarnya asal kabut beracun itu?